Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putih Maharani. Saya Gradi Mahutama Ibnu Bahari. Saya Ahlul Bait. Kami dari kelas AB 4901 dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang strategi pemasaran serta SOP dari perusahaan BYD. BYD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik atau electric vehicle. Perusahaan ini hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Visi utama dari perusahaan BYD adalah menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. BYD tidak hanya fokus menjual mobil, tetapi juga membawa konsep masa depan yang lebih bersih dan efisien. Selain itu, BYD juga mengedepankan inovasi teknologi sebagai nilai utamanya, seperti pengembangan baterai yang lebih aman dan tahan lama. Visi dan nilai ini menjadi dasar penting dalam strategi pemasaran mereka, karena saat ini banyak konsumen yang memulai mempertimbangkan aspek lingkungan, bukan hanya fungsi kendaraan saja. Dengan konsep green energy dan future mobility, BYD berhasil membangun citra sebagai brand yang modern dan peduli akan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Adi. Selanjutnya saya akan membahas sumber dasar pemasaran BYD. Sumber utama atau primary source dari BYD adalah inovasi teknologi seperti kendaraan listrik dan teknologi blade, baterai yang dikenal lebih aman dan tahan lama. Sedangkan secondary source berasal dari kebutuhan pasar akan kendaraan listrik, harga yang kompetitif, serta tren global sustainability. Strategi pemasaran BYD meliputi penetapan harga yang terjangkau, branding sebagai kendaraan ramah lingkungan di masa depan, ekspansi pasar secara global termasuk ke Indonesia. Dengan strategi ini, BYD mampu menarik perhatian konsumen yang ingin kendaraan modern tapi tetap efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dan perbandingan pengguna. Dimulai dari perencanaan, analisis pasar, pengembangan produk, hingga promosi melalui digital marketing dan event otomotif. Distribusi dilakukan melalui dealer resmi dan didukung pelayanan after sales yang baik. Jika dilihat dari pengalaman pengguna, dari segi kenyamanan, mobil BYD lebih halus dan tidak bising. Dari segi kecepatan, akselerasi cepat karena tenaga listrik instan. Dari segi harga, lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar bensin lainnya. Dari segi keamanan, blade baterai dirancang lebih aman dan tahan panas. Namun, tetap ada beberapa permasalahan seperti baterai, resiko panas berlebih, korsleting, bahkan mengakibatkan kebakaran. Yang kedua, kebocoran air. Air bisa masuk ke baterai menjadi gangguan sistem listrik. Dan yang ketiga, sistem listrik atau motor bisa tiba-tiba kehilangan tenaga. Dan yang keempat, isu kebakaran. Meski jarang, tetapi jadi perhatian di mobil listrik. Ini menjadi tantangan bagi BYD untuk meningkatkan kualitas produk mobilnya. Untuk kesimpulannya, dapat kita lihat bahwa BYD Company Limited memiliki kekuatan utama pada inovasi teknologi, khusus dalam pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, gak ada asapnya. Selain itu, strategi pemasaran yang digunakan juga sudah cukup tepat, mulai dari penempatan harga yang kompetitif, branding sebagai kendaraan masa depan, hingga pemanfaatan tren global yang mengarah pada sustainability. Selanjutnya, Triadi. Dari sisi pengguna, BYD juga menawarkan berbagai keunggulan seperti kenyamanan berkendara, efisiensi biaya, serta kemudahan pengguna. Hal ini membuat produk BYD semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, di balik keunggulan tersebut masih terdapat beberapa tantangan seperti kekhawatiran terhadap keamanan, baterai, dan sistem listrik. Hal ini menjadi evaluasi penting agar BYD dapat terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan,
BYD memiliki peluang besar untuk terus berkembang, terutama di pasar kendaraan listrik yang semakin meningkat dan banyak persaingannya, termasuk di Indonesia. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan strategi pemasaran yang tepat, BYD dapat menjadi salah satu pemimpin di industri otomotif masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.